Lewat lembaga dakwah kampus, Hizbut Tahrir terus menjadi ormas yang besar di Indonesia. Bahkan jumlah pengikut ormas ini disebut-sebut mencapai 2.000 orang. Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an. Mereka merekrut kadernya melalui berbagai pengajian yang digelar di sejumlah kampus di Indonesia. Dalam situs resminya, HTI menyebut dirinya sebagai partai politik berideologikan Islam untuk memulai kembali cara hidup Islam, menempuh metode syar'i dalam pendirian negara khilafah berdasarkan pada amal Rasulullah SAW. Akhir-akhir ini penolakan terhadap Hizbut Tahrir makin digaungkan sejumlah ormas Islam di tanah air. Bahkan Nahdlatul Ulama menyatakan tak sepaham dengan konsep khilafah yang diusung HTI yang dianggap tidak sesuai dengan semangat kebinekaan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Gesekan antara kaum Nahdiyin dan kader HTI juga sempat terjadi di sejumlah daerah. Sebenarnya sejumlah negara juga telah memasukkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi terlarang. Setidaknya tercatat 19 negara telah melarang disebarkannya ideologi itu. Desakan untuk membubarkan Hizbut Tahrir di Indonesia juga mulai mengemuka. Apalagi setelah HTI berencana menggelar seminar khilafah internasional di Jakarta beberapa waktu lalu. Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan HTI adalah salah satu ormas yang anti Pancasila. Karena itu, ormas yang anti Pancasila perlu ditangani secara luar biasa seperti pembubaran. Prasetyo menyebut langkah pembubaran untuk HTI sedang dalam pembahasan. Saat ini sudah dibentuk tim di bawah Menko Polhukam untuk membubarkan ormas-ormas radikal yang diindikasi mengancam keutuhan NKRI. Ormas tersebut memiliki ideologi keagamaan yang bagus, namun ideologi kebangsaannya sangat buruk. Karena itu ormas yang anti Pancasila tersebut perlu ditangani secara luar biasa, yaitu dengan cara pembubaran melalui langkah hukum. Mekanisme pembubaran sendiri kini masih dalam pembahasan. Ya, organisasi kemasyarakatan yang pendekatan keagamaannya, ideologi keagamaannya bagus, tapi ideologi kebangsaannya menyimpang, yang saya katakan tadi, yang termasuk kategori mengancam keutuhan negara Indonesia. Ini pendekatannya pendekatan yuridis, karena tentunya penegakan hukum dan bahkan tentunya sudah ada banyak permintaan untuk dibubarkan. Ini sedang dicarikan jalan seperti apa. Nah, yang pasti saya katakan di sini bahwa untuk hal seperti ini, ya, organisasi kemasyarakatan yang cenderung mengancam keutuhan negara kita, itulah merupakan satu keadaan yang luar biasa, yang harus diselesaikan yang luar biasa juga. Pemerintah memiliki sejumlah alasan penting untuk membubarkan HTI. Berdasarkan alasan tersebut disimpulkan bahwa HTI segera akan dibubarkan. Menurut pemerintah, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Sejumlah kegiatan yang dilakukan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Selain itu, aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI. Keputusan untuk membubarkan ormas anti Pancasila bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.